Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik, sebelum kita masuki materi, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat dan Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 1 masih ya. Selamatkan makhluk hidup. Materinya materi PKN ya. PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang pada kesempatan hari ini pembahasannya adalah atau kompetensi dasarnya adalah penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya subscribe ya, like dan juga pencet lonceng ya pada channel ini. Baik, kita akan mulai ya tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ya kita ini dulu. Sebelumnya masih ada ya, kita kenali dulu ya lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila ya. Jadi di logo atau lambang negara kita itu burung Garuda Pancasila ya. Ada maknanya di situ ya, jumlah-jumlah bulu ya dari burung Garuda ya. Yang pertama dari leher ya, itu ada 45 bulu. Kemudian dari sayap ada 17 ya. Masing-masing sayap ada 17 helai bulu ya. Dan ada 19 ya. Itu juga ada di pangkal ekor dan ada 8 ya. Nah, artinya di sini tanggal 17 itu tanggal kemerdekaan ya. 8 itu tanggal atau bulan kemerdekaan, jadi Agustus, dan 45 adalah tahunnya. Adapun 19 itu tahun Jepang ya. Jadi maknanya seperti itu. Jadi 17 Agustus 19 itu tahun ya, 1945 ya. Jadi lengkap ya, ini menandakan simbol dari hari kemerdekaan ya. Jadi 17 sayap itu mengatakan tanggal ya, kemudian ekor itu menandakan bulan ya, 8 ya, ini bulan Agustus. 19 itu 45, jadi 1945 ya. Dan 45 itu jumlah bulu di leher ya. Dan juga kita lihat ya, sila-silanya ya. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa dengan lambangnya bintang ya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya adalah rantai. Kemudian Persatuan Indonesia, lambangnya beringin ya. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Kemudian sila yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu dengan lambang padi dan kapas ya. Dan selanjutnya bahwasanya Pancasila ini lahir
ya, dilepas dari perjuangan kaum muslimin atau umat Islam, ya, terutama para ulama. Makanya sila-silanya pun ya diambil dari ajaran Islam ya, yang dalam Al-Quran, seperti ya, sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa, jelas ya ada dalam Al-Quran, seperti surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad ya. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat yang lain juga banyak, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu ya, masih banyak lagi ya. Ini ya sesuai dengan sila pertama, ya, ini sesuai dengan surat Al-Ikhlas ayat yang pertama. Yang kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, banyak sekali ayatnya, diantaranya ini ya, kita harus berlaku adil. Dalam surah An-Nisa ayat 135 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang beriman, jadilah kamu orang yang menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah dengan adil ya. Jadi diperintahkan kita berlaku adil dan beradab ya, menegakkan keadilan, menjadi saksi yang benar ya, saksi yang adil ya. Dan masih banyak lagi perintah, wa'dilu wa aqrabu littaqwa, misalkan berlakulah adillah kamu karena adil itu dekat dengan ketakwaan. Ini contoh dari ayat-ayat yang menjiwai sila kedua Pancasila. Kemudian sila yang ketiga ya, Persatuan Indonesia ya, dimana bangsa-bangsa ataupun suku-suku ya di Indonesia banyak sekali yang kemudian diikat dengan Persatuan Indonesia ya. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ya, ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min ya ayyuhan nas ya, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sebenarnya kami menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi Allah menciptakan banyak sekali suku bangsa supaya saling mengenal. Tapi semuanya itu tidak ada yang unggul dari yang lainnya kecuali karena takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa di antara kalian. Kemudian sila keempat ya, itu sesuai dengan surah Asy-Syura ya, ayat 38 ya, bermusyawaratan ya. Yang mana Allah berfirman, wa amruhum syura bainahum, dan sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Dan Asy-Syura itu namanya berarti surat musyawarah ya, artinya musyawarah syura, sampai dijadikan sebuah surat ya, musyawaratan. Ini ayat yang sesuai dengan sila keempat. Yang terakhir sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'ad innallaha ya'murukum apa? Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Innallaha ya'murukum an apa? Ibadallah. Ya, sesungguhnya Allah memerintahkan atau menyuruh kamu berlaku adil dan ihsan, kebaikan, berbuat kebaikan ya. Jadi banyak sekali ayat yang kita berlaku adil dan berlaku baik ya, kepada sesama ya. Ini kemudian lanjutkan butir-butir Pancasila. Jadi setiap sila mempunyai makna yang terkandung ya, poin-poin yang harus kita pahami ya. Yang pertama, butir sila pertama
ketuhanan Yang Maha Esa. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Indonesia ini adalah negara yang mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa, Allah ya, yang Esa, Tauhid ya. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi manusia Indonesia ya membebaskan warganya untuk memeluk agama dan kepercayaan ya, dasarnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Yang ketiga, mengembangkan sikap menghormati dan bekerjasama ya, antara agama dan kepercayaan yang berbeda ya. Ini bekerjasama dalam hal sosial ya, bukan dalam masalah akidah dan ibadah ya. Kemudian membina kerukunan hidup di antara sama umat beragama dan kepercayaan. Jadi rukun, tidak saling mengganggu di antara agama yang satu dengan agama yang lain. Agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan ya. Kemudian mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah ya. Jadi tidak mengganggu umat agama yang lain untuk beribadah, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Ini sesuai dengan Al-Quran, la ikraha fid din ya, tidak ada paksaan bagi dalam memeluk agama ya. Kita lanjutkan betul-betul Pancasila. Sila yang kedua, yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi manusia adalah makhluk yang mulia ya. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban ya, tanpa membedakan suku, keturunan dan lainnya ya. Tidak ras ya, sara, tidak sara. Kemudian mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia, sikap saling mentenggang rasa ya, mengambang sikap tidak semena-mena dengan orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ya. Artinya di sini hubungan manusia dengan secara sama manusia baik ya. Kalau yang pertama tadi, sila pertama, hubungan dengan Allah ya, dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini hubungan dengan manusia secara baik. Dia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan ya, berani membela kebenaran dan keadilan. Kemudian juga merasa dirinya, bangsa Indonesia ini, sebagai bagian dari manusia seluruh dunia ya. Kemudian menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain ya. Ini butir yang kedua. Butir-butir Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Jadi rela berkorban ya. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air ya. Contohnya pakai produk dalam negeri ya. Kemudian mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan ya, istilah nasionalisme ya. Dan memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ya. Jadi ikut perdamaian dunia seperti yang dilakukan oleh pasukan Garuda ya, dikirim ke luar negeri untuk perdamaian. Kemudian mengembangkan persatuan Indonesia di atas Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika yang ada di bawah kaki burung Garuda, artinya berbeda-beda tetapi satu kesatuan, yakni bangsa Indonesia. Kemudian memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa ya. Dan yang keempat ya, betul-betulnya yang pertama, sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Punya hak ya, apa yang ia boleh terima
dan kewajiban apa yang harus ia lakukan sama. Tidak boleh memaksakan kehendak ya. Kemudian mengutamakan musyawarah ya. Ini musyawarah sangat penting dalam Islam, juga sangat dianjurkan ya. Musyawarah untuk apa? Untuk kepentingan bersama, memutuskan suatu yang menyangkut kepentingan bersama, dimusyawarahkan ya. Dan juga dilakukan oleh Rasulullah ya ketika menyangkut kepentingan bersama, yakni hal-hal yang bersifat sosial ya ataupun strategi ya dakwah, maka yang itu tidak diatur dalam Al-Quran dan Sunnah, maka Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya. Kemudian musyawarah untuk mencapai mufakat ya. Jadi musyawarah mencapai mufakat, mencapai kesepakatan ya, persetujuan dari anggota musyawarah. Jadi semangatnya apa? Semangat kekeluargaan ya. Jadi ketika bermusyawarah harus utamakan semangat kekeluargaan ya. Kemudian dengan tingkat rasa tanggung jawab ya, menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang dihasilkan dari musyawarah ya. Ya, walaupun kita pendapatnya berbeda, tapi kalau sudah diputuskan maka harus diterima ya. Dengan tingkat dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan ya, musyawarah ya. Dan dalam musyawarah utamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu yang sekarang betul-betul Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana keluarga dan kegotong royongan ya, kegotong royongan intinya itu. Mengembangkan sikap adil sama keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain ya, suka memberi pertolongan ya, tidak menggunakan hak milik atau usaha yang bersifat ya, pemerasan ya, terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik ya, untuk hal-hal yang bersifat pemborosan ya, yang menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras ya, kemudian hasil karya, menghargai hasil karya orang lain ya, dan suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata. Ini semua butir Pancasila yang kelima ya. Nah sekarang contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada semua di buku ya, tinggal lihat di buku CSIT ya. Ini intisari dari satu buku, satu tema itu ya. Yang kelima ya, pengamalan sila yang pertama dulu ya. Ini pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya contohnya sila pertama ya, bangsa Indonesia menyatakan percayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama kepercayaannya. Kemudian mengembangkan sikap menghormati ya, menjaga kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Kemudian bagaimana tadi ya, hidupnya. Dan sila kedua, mengakui dan melakukan manusia sesuai dengan hakikat dan martabat yang sama ya. Kemudian mengakui persamaan hak derajat ya, hampir sama dengan yang tadi. Jadi intinya yang sila kedua adalah nilai-nilai kemanusiaan. Nah ini sila yang ketiga ya, adalah berkorban, mengembangkan rasa cinta pada tanah air, mengembangkan rasa kebanggaan ya, memelihara kehidupan dunia ya tadi. Dan yang keempat, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, utama musyawarah ya. Musyawarah untuk mencapai mufakat ya, menghormati dan menjunjung tinggi nilai yang di dalam musyawarah, diutamakan kepentingan bersama ya. Kemudian musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani ya, yang luhur. Urusan diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral ya. Kemudian memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya ya. Nah, ini sistem perwakilan ya.
ada wakil rakyat. Nah, ini betul-betul sila yang keempat. Nah, sekarang yang terakhir ya. Ya. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan secara keluargaan dan keutamaan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, ya. Kemudian tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat ya seperti yang tadi, ya. Jadi intinya sila yang kelima ini kaitannya dengan kegotong royongan, ya, saling kerjasama, ya, untuk kepentingan bersama, ya, dan keadilan, menjaga keadilan, ya. Ini contoh-contoh dari pengamalan nilai Pancasila ya, dalam kehidupan sehari, ya. Padahal kita bisa mengamalkannya, ya, baik itu di mana, di sekolah, ya, di rumah ataupun di masyarakat. Demikian kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.